Aku Mira, seorang gadis dari kampung kecil. Aku datang ke kota untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya raya. Rumahnya megah, isinya penuh kemewahan, tapi di dalamnya aku merasa seperti orang asing yang hanya ada untuk melayani. Setiap hari tugasku sama, membersihkan, memasak, menjaga anak-anak. Nyonya rumah jarang peduli padaku. Ia sibuk dengan pesta, perawatan, dan kehidupan sosialitanya. Tuan rumah Pak Arga juga jarang bicara padaku, kecuali hal-hal penting. Awalnya, aku tidak pernah berpikir apa-apa tentang beliau. Bagiku, Pak Arga adalah majikan yang berwibawa, berkelas, dan terlalu jauh untuk kusentuh. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai sering menyapaku, menanyakan kabar, bahkan memuji pekerjaanku. "Terima kasih, Mira, kamu merawat anak-anak dengan baik sekali," katanya suatu malam. Kata-kata sederhana itu membuatku kaget, karena selama ini jarang ada yang menghargai pekerjaanku. Hari-hari berikutnya, perhatian itu semakin besar. Ia memberiku hadiah kecil, membantu membawakan barang belanjaan, bahkan kadang menemaniku makan ketika nyonya tidak ada di rumah. Aku merasa dihargai, tapi di dalam hati ada rasa canggung. Aku sadar, ini salah. Aku hanya seorang pembantu, sedangkan beliau seorang kreasiri yang hidupnya jauh di atas awan. Tapi bagaimana bisa aku menghindar ketika tatapannya selalu lembut? Ketika ia memperlakukanku dengan cara yang tidak pernah kulihat dari siapapun. Malam itu, segalanya berubah. Nyonya pergi ke pesta. Anak-anak sudah tidur. Aku sedang membersihkan meja makan ketika beliau datang. Tidak ada banyak kata, hanya tatapan yang panjang. Lalu jarak itu menghilang. Aku ingin menolak, tapi tubuhku gemetar. Malam itu aku melewati batas yang seharusnya tidak kusentuh. Sejak saat itu, aku hidup dalam dilema. Setiap hari merasa bersalah, tapi juga tidak bisa menyangkal rasa hangat di hatiku. Aku tahu ini terlarang. Aku tahu aku hanya akan terluka. Tapi setiap kali beliau berkata, "Hanya kamu yang buat aku merasa hidup." "Mira," aku luluh lagi. Bayangan Pak Arga selalu muncul di kepalaku. Kata-katanya, sentuhannya seakan masih menempel di kulitku, dan aku benci diriku sendiri karena masih merindukannya. Namun, dunia nyata tidak memberiku waktu untuk terus memikirkan Pak Arga. Aku menyangkal itu hanya ilusi. Aku harus sadar dia orang kaya. Aku cuman asisten rumah tangga. Aku sering menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat hanya agar bisa duduk sebentar di taman rumah tamu dengan pakaian pembantu yang sederhana. Rok hitamku terkadang terasa terlalu mencolok di bawah cahaya lampu taman. Rambutku yang diikat membuat wajahku terlihat jelas, membuatku semakin sadar akan setiap tatapan yang tertuju padaku. Arga selalu muncul tanpa suara, berdiri tegap dengan jasnya yang rapi, rambut hitam pendeknya tertata, dan senyum kecil yang membuatku gugup. Aku pura-pura sibuk menunduk, merapikan meja taman, atau memegang cangkir teh. Padahal aku tahu, ia memperhatikan setiap gerakanku. Aku tidak tahu sejak kapan taman itu berubah menjadi ruang rahasia kami. Duduk di bangku kayu, aku bercerita tentang desaku, tentang kerinduan pada keluargaku, dan dia mendengarkan dengan mata tajamnya yang tak pernah lepas dariku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ingin terus kembali. Meski aku tahu aku salah. Setiap kali angin malam berhembus, rok hitam pendekku sedikit tersibak, dan aku merasa wajahku memanas karena tatapannya. Tapi Arga hanya tersenyum samar, seolah menikmati kebersamaan ini tanpa kata-kata. Kadang aku berharap Arga berhenti datang, agar hatiku bisa tenang. Tapi setiap kali aku duduk sendirian di taman, aku menunggu langkah kakinya, menunggu senyum itu, menunggu tatapan yang membuatku melupakan dunia. Arga semakin berani. Kini, ia tak hanya menemuiku di taman, tapi juga mulai menarikku masuk ke ruangan tamu yang sepi. Dengan jas rapi dan rambut hitam pendeknya yang selalu wangi, ia berdiri terlalu dekat, membuatku gugup dengan rok hitam pendekku dan rambutku yang terikat sederhana.
Aku mencoba menghindar, pura-pura sibuk membersihkan meja, tapi tangan Arga lebih cepat, menahan gerakanku. Wajahnya yang tegas dan tatapannya yang dalam membuatku tak mampu berkata-kata. Aku hanya menunduk, merasakan jantungku berdegup kencang sementara kulitku merinding di bawah lampu redup ruangan itu. Arga menarik tanganku dengan paksa, tapi lembut, membawaku masuk ke kamar utama. Jas hitamnya masih melekat di tubuh, sementara aku hanya mengenakan seragam pembantu dengan rok hitam pendek yang membuatku semakin gugup. Rambutku yang diikat sederhana bergoyang mengikuti langkah cepatnya. Di dalam kamar, ia menatapku tajam, lalu mendekat tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Aku hanya bisa menunduk, jantungku berdegup tak karuan. Wajahku memanas. "Mira," bisiknya sebelum ia mendekapku erat. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras. Nyonya Lestari berdiri di sana dengan gaun elegan dan rambut panjang terurai, matanya berkaca-kaca. Aku tercekat, tubuhku gemetar. Tatapan sakitnya membuatku tak berani menatap balik. Di detik itu, aku sadar rahasia yang kami simpan rapat telah pecah. Di balik tangisan Lestari, aku hanyalah seorang pembantu dengan rok hitam pendek dan wajah polos yang kini terjebak dalam dosa bersama seorang pria berjas rapi bernama Arga.